Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bersyukur kita Indonesia telah merdeka dan saat ini kita dalam posisi untuk mengisi kemerdekaan ini. Maka diskusi hari ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mengisi kemerdekaan. Teman-teman, memang tidak gampang ini untuk jadi pembicara terakhir Bang Andi Fajarasti karena sudah diambil semua ini materinya. Jadi sudah hebat-hebat semua ini kan, dari Paris, kemudian dari Bang Fadlu tadi secara global ya, sampai Iran, sampai Mas Arif Bala ya, Amerika Serikat sampai Terus spesial Ketua, spesial karena ada Bang Fajlu setia mendengarkan. siap siap sampai pada Pak Aziz Nawawi tadi ya. Itu semuanya sudah sangat lengkap saya kira. Dan dalam konteks 75 tahun kemerdekaan ini kita bersyukur ya, Indonesia masih ada dan kita semua diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membuat konklusi dari sekian banyak materi tadi, dari arahan Pak Jokowi terkait pembangunan sumber daya manusia sampai sharing dari Mas Aziz Nawawi tadi terkait dengan belas kasih. Setidaknya saya membuat konklusi ini dalam bentuk mohon izin Bang Andi Fajarasti dengan akronim HMPI. Saya menyebutnya ada karakter pemuda terpelajar Indonesia yang kita butuhkan di usia 75 tahun kemerdekaan ini. Yang pertama, karakter kaum terpelajar haruslah mereka humanis. Pertama ini humanis. Karena kalau kita tidak humanis, maka kita akan tidak ubahnya seperti hewan yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Humanis ini kita perlu miliki dari pikiran dan tindakan. Jadi bukan cuma dalam pikiran kita bisa memiliki pikiran-pikiran besar, tapi juga semaksimal mungkin kita punya tindakan-tindakan yang besar yang berdampak kepada masyarakat. Saya teringat ada ungkapan menarik dari salah seorang founding father kita, Ki Bagus Hadikusumo, yang membuat satu frasa terkenal, persatuan antara orang dan tempat, yang kemudian diikuti juga oleh Bung Karno dalam salah satu ceramah beliau ya, bahwa kemerdekaan kita ini tidak bisa dilepaskan dari orang dan tempat. Indonesia ini, gugusan pulau dari Sabang atau dari Aceh sampai Papua ini merupakan gugusan yang terletak di antara dua lautan besar, lautan Pasifik yang sangat luas itu, kemudian lautan Hindia yang sangat luas. Dan kita juga berada tengah-tengah antara benua Asia yang sangat besar dan benua Australia. Jadi kemerdekaan kita ini tidak dipisahkan antara orangnya dan tempatnya. Dan untuk menjadi orang yang merdeka, maka kita perlu menjadi orang yang humanis, orang yang memiliki jiwa kemanusiaan. Yang kedua, teman-teman sekalian, karakter kaum terpelajar menurut saya adalah mereka yang punya jiwa merdeka. Jadi yang kedua ini merdeka. Merdeka ini kita bisa lihat dari pikiran dan perasaan. Pikiran kita harus merdeka untuk mengungkapkan apa yang kita tahu. Satu ketika Bung Karno pernah berpidato di markas umum PBB di New York dan dia mengkritik pemikir Bernard Russell ya, yang mengatakan bahwa kondisi dunia ketika itu hanya dikangkangi oleh antara liberalisme dan sosialisme. Kata Bung Karno, enggak. Sesungguhnya Indonesia ini tidak di situ. Indonesia ini dari ratusan tahun kita hidup, bahkan sudah 1000-2000 tahun ini peradaban kita dari Majapahit sampai Majapahit, Sriwijaya, Majapahit dan sampai abad ke-20 ini kita punya satu nilai yang bernama Pancasila. Itu yang disebut oleh Bung Karno, yang kemudian dikatakan Pancasila ini ia gali dari jiwa bangsa Indonesia, dari sejarah bangsa yang sekian panjang itu. Saya teringat juga satu ungkapan, atau bukan ungkapan, satu data yang biasa diungkapkan oleh Pak Hasan Wirayuda, yang mengatakan bahwa politik kita ini seharusnya berpolitik tangan di atas. Jadi kita menjadi bangsa yang tangan di atas, seperti yang pernah dipraktikkan oleh Bala Putradewa ketika dia menjadi penguasa di Kedatuan Sriwijaya. Jadi ketika Bala Putradewa menjadi penguasa, dia itu menyebarkan sekian banyak pengaruhnya sampai ke India. Bahkan di India itu ada monastri-monastri yang dibuat di masa kekuasaannya sebagai tempat belajar orang-orang di sana, di India. Ini kemudian sampai sekarang perlu digali terus bagaimana kurikulumnya ketika itu dan bagaimana politik tangan di atas yang dipraktekkan oleh Bala Putradewa para
leluhur kita kira-kira ya sebagai bangsa Indonesia. Jadi pikiran merdeka dan perasaan merdeka kita harus punya, apalagi di zaman medsos kayak sekarang ini. Kalau kita nggak punya jiwa yang atau perasaan yang merdeka, kita akan mudah baper, kita akan mudah tersinggung, dan kita akan mudah stres gara-gara orang lain. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah P, produktif. Berkali-kali saya mengikuti pidato dari Pak Jokowi, terutama di masa pandemi ya, mulai awal Maret sampai sekarang, ada satu kata yang sangat sering diucapkan, yaitu produktif. Produktif dari rumah kita masing-masing, produktif dari pekerjaan kita di rumah masing-masing. Jadi produktif ini perlu sekali bagi kita sebagai kaum terpelajar dalam gagasan dan tindakan kita. Jadi kalau bisa kita memproduktifkan diri, kita mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, seperti kita menggali mutiara-mutiara terpendam dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah I, yaitu inspiratif. Sebagai manusia terpelajar, kita perlu menjadi pribadi yang inspiratif. Setidaknya bagi diri kita sendiri, secara personal kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa memberikan dampak bagi orang lain, dan secara komunitas, apapun itu komunitas kita bisa memberikan inspirasi, bukan cuma buat komunitas kita, tapi juga untuk bangsa Indonesia dan untuk bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ada satu peribahasa yang sangat terkenal, yang saya kira mungkin kita semua masih ingat, yang saya ingin ulang kembali, yang berbunyi, yang teks terakhirnya itu, budi baik takana jua, budi baik terkenang jua. Mungkin kita semua pasti ingat itu ya. Saya kira itu teman-teman dari saya, karakter pemuda terpelajar HMPI. Bang Andi Fajar, humanis, merdeka, produktif, dan inspiratif. Terima kasih.